Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu semuanya sehat selalu. Kita awali pembelajaran IPS kita pada siang hari ini. Kemarin kita ngulang terlebih dahulu. Kemarin kita telah membahas tentang komponen-komponen peta. Ya, terdiri dari judul, ada legenda, ada garis lintang, ada arah mata angin, ada skala peta. Ya, yang semuanya itu merupakan cara kita melihat kondisi wilayah Indonesia melalui peta. Nah, sekarang kita membahas tentang letak Indonesia. Ya, letak Indonesia. Letak Indonesia secara geografis pasti kamu sudah ketahui bahwa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ya, atau dalam posisi silang perekonomian. Ya, lalu ada luas Indonesia. Ya, luas Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar, terdiri dari beribu-ribu pulau besar maupun pulau kecil. Kurang lebih luas Indonesia adalah 5 juta ya 180 km persegi. Ya, antara Indonesia mempunyai wilayah daratan dan lautan. Ya, wilayah lautannya yang terbesar. Ya, jadi Indonesia lautannya, perairannya itu lebih besar dibandingkan dengan daratan, walaupun Indonesia mempunyai beberapa ataupun beribu-ribu pulau. Itu. Ya, makanya Indonesia juga dikatakan mempunyai letak yang strategis, dalam bidang perekonomian. Karena apa? Karena ya, yang letak strategis itulah ya banyak negara-negara lain ya yang singgah, yang mampir melalui atau melakukan perdagangan ya, baiklah dari jalur darat ataupun laut, yaitu dikatakan posisi silang. Selanjutnya ya, tadi sudah dikatakan bahwa Indonesia lebih banyak lautan, perairan dibandingkan daratan. Nah, sekarang kita pahami bagaimana bentuk muka bumi kita. Ya, ada apa aja? Ya, atau disebut juga dengan relief muka bumi. Ya, relief muka bumi yang kamu sudah mengetahui. Ya, relief muka bumi itu bagaimana? Ya. Nah, di situ tadi kita telah bahas juga sedikit daratan dan lautan. Ya, jadi salah satunya bentuk muka bumi yaitu berbentuk daratan. Apa itu daratan? Bagian permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter. Itu namanya daratan rendah. Nah, daratan rendah itu siapa aja yang tinggal di daratan rendah? Ada apa aja itu di daratan rendah? Ya, coba kamu bayangin sekitar kamu, wilayah kamu. Lihat wilayah kamu. Kampung Gedong misalnya, Depok secara keseluruhan. Kita ada di daratan mana? Daratan rendah. Ya, di situ apa aja yang ada di permukaan bumi? Ya, yang tinggal bagaimana? Kondisi perekonomiannya bagaimana? Ya, daratan rendah itu yang tinggal mayoritas adalah masyarakat yang memang sebagai petani ada, sebagai pekerja ada. Kenapa? Karena
Daratan rendah biasanya disukai oleh masyarakat yang memang sebagai tempat tinggal, sebagai tempat usaha, ya, ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Yang kedua, permukaan bumi yang kedua adalah bukit ataupun perbukitan. Ya, bukit ataupun perbukitan, yaitu bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi, kurang lebih 600 meter, ya. Itu yang lebih tinggi, bukit perbukitan. Ya, wilayah kamu pasti kamu bayang mana yang lebih tinggi atau bukit perbukitan? Bogor, Puncak. Ya. Nah, daerah perbukitan mayoritas masyarakatnya itu memang pertanian, ya, ataupun perkebunan, ya, perkebunan, ada pemukiman juga, ada pun tempat wisata juga. Nah, masyarakatnya banyak juga yang tinggal di situ. Yang ketiga adalah daratan tinggi. Ya, bisa jadi kalau dataran tinggi itu gunung ataupun puncak juga bisa dataran tinggi, ya. Aktivitas masyarakatnya ya sama, ada yang pertanian, ya, ada yang pemukiman. Nah, kalau pemukiman biasanya tempatnya itu berngeblok-ngeblok, ya, gitu. Karena apa? Dipecah oleh daerah pertaniannya atau dipecah oleh daratan tingginya. Ya. Selanjutnya gunung atau pegunungan. Yang namanya gunung ataupun pegunungan pasti lebih tinggi, kamu bisa bayangkan, ya, ataupun daratan tinggi. Ya, gunung di Indonesia kan cukup banyak, baik yang aktif ataupun tidak aktif, ya, yang ada di Indonesia, ya. Itu gunung itu adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, gitu. Nah, pegunungan ini masyarakatnya ada juga yang sebagai tempat tinggal, ada juga sebagai pertanian, ada juga sebagai perkebunan. Kenapa? Karena sebagai pertanian atau perkebunan, kamu ketahui bahwa bagaimana daerah pegunungan itu mempunyai tanah yang subur. Ya, pegunungan itu mempunyai tanah yang subur dari gunung-gunung yang aktif misalnya. Ya, itu menghembuskan, mengeluarkan abu vulkanik apabila dia meletus, yang nantinya abu vulkanik itu akan jatuh ke permukaan bumi. Nah, di situ abu vulkanik itu mengandung unsur hara yang memang sangat baik untuk pertanian. Oleh karena itu, masyarakat yang ada di pegunungan, coba kamu lihat, coba kamu perhatikan, ya, walaupun sudah berapa kali itu gunung meletus, dia nggak ada takutnya. Ya, pasti dia akan tinggal lagi di situ. Kenapa? Karena tadi itu, ya, tanahnya sangat subur, ya, untuk bidang pertanian, gitu, ya, ataupun perkebunan, itu untuk permukaan bumi. Walaupun permukaan bumi ada jurang, ya. Kenapa? Karena kalau yang jurang itu atau curam itu adalah bagian gunung-gunung yang memang di bawahnya, ya, di bawah dari dataran tinggi, di bawahnya kalau kita lihat itu akan berbentuk curam. Ada relief seperti itu, ada yang memang berbentuk batu-batuan, itu, ya. Selanjutnya, ya, dari bentuk muka bumi yang tadi ada gunung, ada daratan rendah, ya, lalu ada daratan tinggi, ada pegunungan. Nah, di situ yang tinggal, yang ada bukan manusia doang, ya, yang ada bukan manusia doang, karena muka bumi ini yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Makanya, ya, disebut juga adalah ada ciri flora dan fauna. Ciri flora itu adalah hewannya, fauna itu ada tumbuhannya yang ada di Indonesia, ya, tumbuhan yang ada di Indonesia, ya,
Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa Indonesia ya itu ada daratan tinggi, ada daratan rendah, ada pegunungan, ada pebukitan. Nah, semuanya itu ada di Indonesia. Nah, lalu tumbuhan atau hewannya yang ada di Indonesia itu tumbuhan apa aja ataupun hewan apa aja yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, hewan ataupun bentuk alam yang ada di Indonesia ya itu bermacam-macam ya. Di sini ya hewan ataupun ciri ya fauna atau pepohonan ataupun hewan yang ada di Indonesia itu macam-macam ya. Sini ada flora di Indonesia bagian barat ya, cirinya ya, ciri flora di bagian Indonesia. Satu, jenis tumbuhannya meranti yang lebih banyak, maksudnya tumbuh-tumbuhan yang memang yang ada di Indonesia ya. Lalu ada jenis rotan ya, lalu ada jenis tumbuhan matoa ya, lalu ada jenis tumbuhan sagu ya, ataupun berjenis tumbuh-tumbuhan buah-buahan yang lainnya. Itu untuk tumbuhan atau binatangnya ya. Yang binatangnya ya itu ada ya, ada terbagi tiga, ada fauna bagian barat atau disebut juga ada tipe Asiatik, lalu ada ya, lalu ada fauna bagian tengah yang disebut juga ada tipe peralihan, lalu ada fauna bagian timur atau Australik ya. Semuanya itu jadi corak ataupun tipe ya hewan yang ada di Indonesia. Kalau di bagian barat itu ada mamalia yang berukuran besar ya, sapi gitu ya, ataupun reptil yang besar ya. Lalu ada fauna bagian tengah ya, di antaranya ada Sulawesi Timur dan Tenggara ya, itu ada burung, reptil juga sama ya. Itu ya fauna yang ada di Indonesia ya, ataupun ciri-ciri flora dan fauna ya, yang kesemuanya itu ada di Indonesia ya. Nah, dari ciri fauna di Indonesia yang nantinya akan menjadi kependudukan ataupun dinamika pertumbuhan masyarakat atau penduduk masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena tadi itu ya, Indonesia banyak memiliki flora dan fauna, dan flora dan fauna itu akan menjadi manfaat berguna bagi masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu ya. Nanti kita sambung lagi. Di sini ada tentang persebaran flora dan fauna, bentuk muka bumi, dan letak Indonesia yang strategis. Ya, Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don.